Iran tuduh Rusia berkhianat. Intel pertahanan udara diduga bocor ke Israel. Terancam invasi Amerika. Venezuela minta perlindungan Cina, krisis Karibia 2025. Pasukan Rusia tembus Dnipropetrovsk, Ukraina di ujung tanduk. Rusia gunakan drone umpan buatan Cina, senjata rahasia baru di perang Ukraina. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Tuduhan Iran bahwa Rusia membocorkan data ke Israel mengindikasikan retaknya kepercayaan antara dua sekutu lama. Jika benar, ini bukan sekadar pengkhianatan, tapi ancaman baru bagi stabilitas aliansi di Timur Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Kali ini kita akan membahas sebuah isu geopolitik yang mengejutkan dunia. Seorang pejabat tinggi Iran menuduh Rusia, sekutu lamanya, membocorkan informasi intelijen ke Israel saat Perang Besar Iran-Israel pecah pada Juni lalu. Jika tuduhan ini benar, maka ini bukan hanya soal perang, tapi juga pengkhianatan di antara sekutu strategis. Apa dampaknya bagi hubungan Iran-Rusia dan masa depan konflik Timur Tengah? Mari kita bahas tuntas. Pernyataan ini datang dari Mohammad Sadr, anggota Majelis Penegasan Kebijaksanaan Iran, sebuah badan penasihat politik yang anggotanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sadr mengatakan, Rusia memberikan informasi kepada Israel tentang situs-situs pertahanan udara Iran. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu malam, 24 Agustus, dan segera menggemparkan media internasional. Namun, Sadr tidak memberikan bukti publik. Meski begitu, kata-katanya cukup untuk menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Iran mulai kehilangan kepercayaannya pada Rusia? Dalam pernyataannya, Sadr juga menambahkan, perang ini membuktikan bahwa aliansi strategis dengan Moskow tidak ada gunanya. Ini jelas sindiran keras. Padahal, sejak bertahun-tahun, Iran dan Rusia dikenal sebagai mitra strategis dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat dan Israel. Namun, tuduhan ini menyingkap retaknya fondasi kerja sama mereka. Apalagi, di mata banyak pejabat Iran, Rusia terlalu pasif selama perang 12 hari melawan Israel. Mari kita mundur sebentar ke Juni 2025, saat perang Iran-Israel memanas, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke fasilitas nuklir, militer, bahkan kawasan permukiman di Iran. Lebih dari 1.000 orang tewas, termasuk ilmuwan nuklir dan komandan senior IRGC. Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke Israel, menewaskan puluhan orang. Amerika Serikat kemudian ikut masuk, mengebom situs nuklir Iran. Akhirnya, setelah 12 hari, perang dihentikan lewat mediasi Washington pada 24 Juni. Nah, di tengah konflik besar itu, banyak pihak di Iran bertanya-tanya, di mana Rusia? Saat perang berlangsung, Rusia memang mengecam Israel secara diplomatik. Tapi itu hanya sebatas kata-kata. Tidak ada intervensi militer. Tidak ada tekanan politik berarti di PBB. Tidak ada dukungan konkret untuk Iran. Bagi banyak kalangan di Teheran, sikap Moskow ini sangat mengecewakan. Apalagi pada Januari lalu, Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian baru saja menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Pada 17 Januari 2025, di Moskow, kedua negara menandatangani kesepakatan kerja sama strategis. Isi utamanya adalah memperkuat kerja sama militer, ekonomi dan energi, dukungan politik internasional. Namun, kesepakatan ini ternyata tidak sampai level fakta pertahanan bersama seperti yang dimiliki Rusia dengan Korea Utara. Artinya, secara hukum, Moskow tidak wajib membantu Iran jika diserang. Inilah yang kini jadi sorotan. Apakah Rusia memang sengaja menjaga jarak agar tidak terseret perang? Bagi pejabat seperti Mohammad Sadr, diamnya Rusia bukan sekadar pasif. Ia menuduh Moskow justru bermain di belakang layar dengan memberikan intel kepada Israel. Jika benar, ini bisa menjelaskan mengapa Israel begitu efektif menghancurkan banyak sistem pertahanan udara Iran pada awal perang. Kemungkinan ada koordinat, data radar, atau pola operasi militer Iran yang bocor. Namun, tuduhan ini masih belum terbukti. Banyak analis menilai, Sadr mungkin melontarkan tuduhan ini untuk mengalihkan kemarahan publik Iran setelah kekalahan pahit dari Israel. Tak hanya itu, Sadr juga mengulang tuduhan lain,
bahwa kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Mei 2024 bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan oleh Israel. Menurutnya, sejak awal saya mengatakan ini adalah pembunuhan yang dilakukan Israel. Meski kontroversial, pernyataan ini menambah narasi bahwa Iran merasa dikepung dan dikhianati, baik oleh musuh maupun sekutunya. Tuduhan ini bisa punya efek politik serius di Iran. Pertama, publik akan mempertanyakan efektivitas hubungan dengan Rusia. Kedua, oposisi dalam negeri bisa menekan pemerintah agar mencari mitra baru selain Moskow. Ketiga, muncul risiko keretakan dalam blok anti-barat yang selama ini berporos ke Rusia, Iran, dan Cina. Artinya, tuduhan ini bukan sekadar retorika, tapi bisa mengubah arah politik luar negeri Teheran. Bagi dunia internasional, isu ini bisa memicu retaknya poros Rusia-Iran di Timur Tengah. Membuka ruang bagi Cina untuk mengambil peran lebih besar sebagai mitra Iran. Memberi keuntungan bagi Amerika Serikat, karena semakin sedikit dukungan yang bisa diperoleh Iran. Israel sendiri tentu akan diuntungkan jika ketidakpercayaan Iran terhadap Rusia semakin besar. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kremlin atas tuduhan Sadr. Biasanya, Moskow akan membantah keras tuduhan semacam ini. Namun yang menarik, Rusia tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Iran, terutama dalam perdagangan energi dan senjata. Pertanyaannya, apakah kepercayaan Teheran sudah terlalu rusak? Tuduhan Mohammad Sadr bahwa Rusia membocorkan intelijen pertahanan udara Iran ke Israel membuka babak baru dalam geopolitik Timur Tengah. Apakah benar ada pengkhianatan? Atau ini hanya strategi politik untuk menutupi kelemahan Iran setelah kalah perang? Yang jelas, hubungan Iran-Rusia kini berada di persimpangan jalan. Jika retak, peta kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rusia benar-benar berkhianat kepada Iran, atau ini sekadar tuduhan politik? Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kini melibatkan Cina, membuka potensi front baru perang dingin di Karibia. Dengan pasukan Amerika Serikat dikerahkan dan Maduro merapat ke Beijing, konflik lokal ini bisa berubah menjadi krisis geopolitik global. Berikut informasi selengkapnya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dunia internasional kembali diguncang ketegangan besar. Kali ini bukan di Eropa atau Timur Tengah, melainkan di Amerika Latin, tepatnya Venezuela. Negara kaya minyak itu kini merasa terancam akan diinvasi Amerika Serikat. Presiden Nicolas Maduro pun mengambil langkah mengejutkan dengan meminta dukungan penuh dari Cina, rival utama AS. Apakah ini akan membuka babak baru perang dingin di kawasan Karibia? Mari kita bahas lebih dalam. Sejak lama hubungan Amerika Serikat dan Venezuela penuh dengan konflik. Washington menuduh rezim Maduro terlibat dalam perdagangan narkoba, korupsi, hingga pelanggaran demokrasi. Sementara Caracas menganggap AS berusaha menjatuhkan pemerintahannya untuk menguasai sumber daya minyak Venezuela. Pada 2024, situasi semakin panas ketika pemilu Venezuela dimenangkan kembali oleh Maduro. Oposisi menuduh hasilnya curang, sementara sebagian besar komunitas internasional juga meragukan keabsahan proses tersebut. Meski begitu, Maduro tetap berkuasa dengan dukungan penuh dari militernya. Pada Agustus 2025, Amerika Serikat mengumumkan pengerahan lebih dari 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Karibia. Termasuk di dalamnya kapal selam bertenaga nuklir, jet pengintai, kapal perusak, hingga kapal penjelajah berpeluru kendali. Washington menyebut langkah ini sebagai operasi melawan kartel narkoba. Tapi bagi Venezuela, ini adalah tanda nyata bahwa invasi militer sedang disiapkan. Maduro pun bereaksi cepat dengan memobilisasi 4,5 juta milisi di seluruh negeri. Dalam pidatonya, ia mengatakan, tidak ada kekaisaran yang akan menyentuh tanah suci Venezuela. Kami membawa kekuatan Daud melawan Goliat. Kalimat ini jelas ditujukan untuk menantang Amerika Serikat. Di tengah tekanan militer dari AS, Maduro memilih mendekat ke Beijing. Ia baru saja bertemu Duta Besar Cina untuk Venezuela, Lan Hu, dan merayakan kemajuan kerjasama di bidang ekonomi, sains, teknologi, hingga kecerdasan buatan. Bahkan secara simbolis,
Maduro menunjukkan ponsel Huawei yang diberikan langsung oleh Presiden 11 Jinping. Ia mengklaim sudah berkomunikasi dengan 11 melalui satelit. Meskipun terlihat sederhana, ini adalah pesan politik yang jelas, Venezuela kini berada di bawah perlindungan Beijing. Cina pun menegaskan sikapnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyatakan menolak setiap bentuk intervensi asing terhadap Venezuela. Beijing bahkan menuduh AS melanggar piagam PBB dan mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin. Situasi ini sebenarnya mengingatkan kita pada krisis rudal Kuba tahun 1962, ketika Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba dan berhadapan langsung dengan Amerika Serikat. Bedanya, kali ini bukan Kuba, melainkan Venezuela yang menjadi titik panas, dan bukan Uni Soviet, melainkan Cina yang ikut campur tangan. Jika Cina memutuskan meningkatkan dukungan militer ke Caracas, misalnya dengan menjual senjata canggih, rudal pertahanan udara, atau bahkan teknologi pengawasan, maka kawasan Karibia bisa berubah menjadi front baru Perang Dingin. Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam karena wilayah itu adalah halaman belakangnya sendiri. Konflik ini tidak hanya menyangkut Venezuela dan AS. Negara-negara di Amerika Latin tentu ikut waspada. Kuba kemungkinan akan mendukung Venezuela, sementara Kolombia dan Brasil bisa saja mendekat ke Washington. Bagi pasar global, ketegangan ini berpotensi mengganggu ekspor minyak. Venezuela masih memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Jika perang benar-benar pecah, harga minyak dunia bisa melonjak, memicu krisis energi baru. Selain itu, jika Cina semakin aktif di Karibia, maka rivalitas global AS-Cina akan semakin nyata. Bukan hanya di Asia Pasifik atau Afrika, tapi juga di Amerika Latin. Kawan-kawan, apa yang terjadi antara Amerika Serikat, Venezuela, dan Cina ini adalah bukti nyata bahwa dunia semakin multipolar. Amerika tak lagi bisa bertindak semaunya tanpa menghadapi resistensi dari kekuatan lain. Venezuela, meskipun kecil dibanding AS, berusaha bertahan dengan menggandeng raksasa seperti Cina. Pertanyaannya sekarang, apakah Amerika akan benar-benar menginvasi Venezuela? Atau justru Washington akan menahan diri karena khawatir membuat Beijing semakin agresif? Kita akan terus pantau perkembangan ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah krisis Venezuela akan jadi Kuba 2.0? Penetrasi Rusia ke Dnipropetrovsk menandai babak baru perang Ukraina, mengancam jantung industri negara itu, dan memperbesar tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik. Jika tak dihentikan, ini bisa jadi titik balik yang bukan hanya menentukan nasib Ukraina, tapi juga stabilitas Eropa ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Pertempuran di Ukraina memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya sejak invasi penuh dimulai, pasukan Rusia dikabarkan berhasil menembus wilayah industri timur Dnipropetrovsk, sebuah kawasan vital yang selama ini dianggap benteng pertahanan Ukraina. Apa artinya bagi jalannya perang? Dan bagaimana dampak politik internasionalnya? Militer Ukraina mengakui adanya serangan besar Rusia ke Dnipropetrovsk. Viktor Trehubov menyebut ini sebagai serangan pertama dengan skala besar. Ukraina klaim berhasil menghentikan laju, tapi ancaman masih ada. Deep State menilai Rusia sudah menguasai dua desa, Zaporizhzhia, Novorossiysk. Militer Ukraina membantah, menyebut pertempuran masih berlangsung. Informasi di lapangan masih simpang siur. Namun, jelas bahwa Rusia berusaha menciptakan pijakan baru di jantung industri Ukraina. Sebelum perang, wilayah ini berpenduduk lebih dari 3 juta orang. Dikenal sebagai pusat industri berat terbesar kedua Ukraina setelah Donbas. Kota Dnipro jadi pusat logistik, produksi baja, dan jalur vital suplai militer. Jika Rusia menguasai Dnipropetrovsk, Ukraina kehilangan salah satu tulang punggung industrinya. Bagi Moskow, menguasai Dnipropetrovsk bukan sekadar keuntungan militer, melainkan pukulan besar terhadap ekonomi dan daya tahan Ukraina. Rusia bergerak lambat, banyak korban, tapi tetap mencatat kemajuan. Di Donetsk, infanteri Rusia sempat menembus 10 km sebelum serangan terhenti. Kini fokus mereka bergeser ke timur Sungai Dnipro. Strategi Kremlin, memperluas kontrol ke wilayah-wilayah yang belum diklaim resmi. Walau perlahan,
Rusia terus menggigit sedikit demi sedikit. Perang ini menjadi perang gesekan yang melelahkan Ukraina. Pertemuan Putin dan Trump di Alaska, Putin bersedia akhiri perang jika Ukraina menyerahkan bagian Donetsk. Namun, banyak pihak di Kiev curiga, ini hanya taktik Putin untuk melanjutkan agresi. Kolonel Pavlo Palisa memperingatkan, target Kremlin sebenarnya adalah seluruh wilayah timur Sungai Dnipro. Kaja Kallas, Uni Eropa, menyerahkan wilayah ke Rusia adalah jebakan. Diplomasi seolah buntu. Di satu sisi ada tawaran damai, di sisi lain ada ketidakpercayaan mendalam terhadap niat Rusia. Amerika Serikat di bawah Trump mendorong agar Eropa memimpin keamanan Ukraina. Uni Eropa terbelah, sebagian ingin kompromi, sebagian menolak keras. Rusia menunggu momentum, memanfaatkan kebingungan Barat. Bagi Ukraina, dukungan militer asing adalah napas kehidupan, tapi tanpa kepastian politik, masa depan masih gelap. Pertempuran di medan perang hanya setengah cerita. Pertempuran diplomasi internasional tak kalah sengit. Jika Rusia sukses menancapkan kaki di Dnipropetrovsk, Ukraina makin terdesak. Kehilangan wilayah industri bisa mempercepat tekanan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, NATO dan UE akan menghadapi dilema, ikut campur lebih jauh, atau membiarkan Rusia memperluas pengaruhnya. Potensi konflik besar antara Rusia dan NATO tetap menghantui. Dnipro bisa menjadi titik balik. Apakah Ukraina mampu bertahan, atau justru terpaksa mengorbankan wilayah demi mengakhiri perang? Rusia kini menggunakan drone umpan murah, tapi mematikan, berbasis komponen Cina untuk menguras pertahanan Ukraina. Strategi ini tidak hanya memperkuat efektivitas serangan, tapi juga menyoroti peran tak langsung Beijing dalam dinamika perang, sekaligus memicu kekhawatiran baru dalam geopolitik global. Berikut informasi selengkapnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dalam perang Rusia-Ukraina yang semakin pelik. Badan Intelijen Militer Ukraina, atau GUR, baru saja membongkar penggunaan drone umpan buatan Rusia dengan komponen 100% asal Cina. Drone ini dirancang untuk menguras sistem pertahanan udara Ukraina sebelum serangan besar diluncurkan. Tapi menariknya, meski disebut umpan, drone ini ternyata juga bisa berubah menjadi senjata mematikan. Apa maknanya bagi jalannya perang, dan bagaimana dampaknya ke peta geopolitik global? Mari kita bahas tuntas. Pada 22 Juli 2025, GUR Ukraina menginformasikan bahwa Rusia mulai menggunakan drone umpan dalam skala besar. Fungsinya sederhana tapi efektif, dikirim lebih dulu untuk menguras rudal-rudal Ukraina menghabiskan rudal pertahanan yang jauh lebih mahal. Rangka pesawat terbuat dari serat komposit dengan penguat aluminium hasil mesin CNC. Mesinnya berupa mesin 2 tak kecil, daya tahannya sekitar 2 jam di udara. Uniknya, meski disebut drone umpan, ia juga bisa dipersenjatai dengan hulu ledak 15 kg, baik fragmentasi maupun peledak tinggi. Artinya, selain sebagai umpan, ia juga bisa menjadi amunisi berkeliaran berbiaya rendah. Dari sisi avionik, semua komponennya berasal dari pemasok Cina. Sekitar 50% bahkan langsung dari Chuaf Technology, perusahaan berbasis di Guangdong. Beberapa komponen kunci, autopilot Chuaf X7 Pro, penerima GNSS CRTK2, dan sensor optik modern. Sistem komunikasinya menggunakan spektrum ganda yang membuatnya sulit dijamming oleh Ukraina. Rusia tampaknya sudah belajar dari pengalaman. Selama 2 tahun pertama perang, Ukraina berhasil menghancurkan banyak drone Rusia dengan sistem pertahanan modern seperti NASAMS, Iris-T, dan Patriot. Masalahnya, setiap rudal yang ditembakkan harganya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar, sementara satu drone buatan Rusia dengan komponen Cina mungkin hanya bernilai beberapa ribu dolar. Dengan mengirim ratusan drone umpan murah, Rusia bisa membuat Ukraina bangkrut di medan perang. Setelah sistem pertahanan Ukraina kosong, barulah Rusia mengerahkan drone kamikaze Shahed atau rudal jelajah kaliber. Ini adalah strategi perang asimetris, melawan senjata mahal dengan teknologi murah tapi efektif. Fakta bahwa semua komponen berasal dari Cina adalah temuan yang sangat penting. Sejak 2022, Barat sudah memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia,
termasuk larangannya juga membuka mata dunia bahwa Cina kini menjadi bengkel perang bagi Rusia. Hal ini memperkuat hubungan strategis Beijing-Moskow, dan tentu saja membuat Barat semakin cemas. Tren ini menunjukkan masa depan perang modern. Drone bukan lagi senjata tambahan, tapi senjata utama. Negara yang mampu memproduksi drone murah dalam jumlah masif bisa mengalahkan pertahanan tercanggih sekalipun. Rusia sudah membuktikan ini, dan banyak negara lain kemungkinan akan menirunya. Ukraina kini dituntut mencari solusi. Apakah mereka akan mengembangkan drone murah tandingan, atau sistem pertahanan baru yang lebih hemat biaya? Jadi, drone umpan Rusia berbasis komponen Cina ini bukan sekadar kabar teknis. Ia adalah simbol dari perang modern, murah, cerdik, dan mematikan. Lebih dari itu, ia juga menjadi bukti nyata bagaimana sanksi Barat tidak mampu memutus kerjasama Rusia-Cina. Pertanyaannya, apakah Barat bisa menemukan strategi baru untuk menekan Rusia? Dan bagaimana Ukraina akan bertahan menghadapi banjir drone ini? Itu tadi berita terhangat sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.